Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi baru tentang permasalahan sosial. Sebelumnya kita perlu membahas dulu terkait definisi dari masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Ini ada beberapa pendapat dari para ahli. Di antaranya ada Surjono Sukanto yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai. Karena tidak sesuai, makanya itu membahayakan masyarakat, membahayakan banyak orang. Hal itu yang dinamakan dengan masalah sosial versi dari Bapak Surjono Sukanto. Hal ini juga diperkuat dari pendapat Kartini Kartono. Yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat, di mana hal ini bersifat mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang. Intinya sama dengan pendapat dari Surjono Sukanto. Adanya ketidaksesuaian yang diwujudkan dengan tingkah laku yang melanggar adat istiadat. Ketika ada pelanggaran, tentu hal ini itu kan mengganggu, berbahaya, dan merugikan banyak orang. Selain itu ada juga pendapat dari Rubington dan Wittenberg. Masalah yang diduga dan dianggap oleh masyarakat bertentangan dengan nilai. Nilai sosial itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Ketika hal ini bertentangan dengan nilai, sehingga mereka itu setuju, masyarakat setuju bagaimana caranya untuk mengatasi atau menghilangkan situasi tersebut. Gimana caranya biar masyarakat itu tidak melakukan pertentangan terhadap nilai lagi. Makanya perlu dicari solusinya seperti itu. Berarti ada tambahan dari pendapat Surjono Sukanto dan Kartini Kartono oleh Rubington, bahwa Rubington dan Wittenberg itu selain mengatakan kalau masalah itu dianggap bertentangan, tidak sesuai karena melanggar tadi, dan selain itu juga harus diselesaikan, dicari solusinya, begitu. Jadi ada 3 poin terkait dengan definisi dari masalah sosial. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian yang diwujudkan dengan sikap atau perilaku yang melanggar nilai norma adat istiadat dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tentunya hal ini merugikan siapa? Ya merugikan masyarakat. Karena hal itu tentu mengganggu, kemudian berbahaya, kemudian mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, yang ketiga, poin ketiga, karena hal itu mengganggu, maka harus dicari solusinya. Harus dicari proses penyelesaian masalah tersebut. Biar apa? Ya biar tidak terulang lagi. Biar masyarakat hidupnya jadi nyaman, tidak terganggu lagi, tidak membahayakan masyarakat lagi. Seperti itu. Jadi kalau disimpulkan, apa sih masalah sosial itu? Masalah sosial itu adalah kondisi masyarakat di mana kenyataan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Harapan di sini itu berkaitan dengan kondisi sosial yang sesuai dengan nilai dan norma. Di mana ketika kenyataan tidak sesuai harapan ini tentu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan perbaikan dengan dicari solusi untuk mengatasi dari masalah tersebut. Jadi yang menjadi parameter atau yang menjadi acuan itu dikatakan masalah atau tidak itu ketika melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Nilai itu sesuatu yang dianggap baik,
Kalau norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, nilai sosial ini tidak hanya berkaitan dengan tingkah laku. Pokoknya kondisi apapun, kondisi sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nah, itu yang dianggap baik. Kalau tidak sesuai berarti melanggar, berarti termasuknya sebagai masalah sosial. Itu terkait dengan definisi dari masalah sosial. Selanjutnya, kita bahas tentang sifat dari masalah sosial. Sifat masalah sosial dibedakan menjadi dua. Ada manifest dan latin. Manifest itu berarti masalah sosial yang mudah disadari, nyata ada, mudah disadari karena jelas-jelas melanggar nilai dan norma sosial. Ini biasanya berkaitan dengan tingkah laku, jadinya mudah disadari. Contohnya apa? Contohnya seperti kenakalan remaja. Nah, itu kan berarti tingkah laku para remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, entah itu merokok di sekolah yang dilakukan oleh segerombolan siswa, kemudian ada juga masyarakat yang melakukan judi online dan lain sebagainya. Bisa juga pencurian, pembunuhan yang marak. Tentu itu kan membuat kondisi resah. Apalagi keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja itu pasti resah kalau kalian pulangnya kurang kayak larut gitu, pasti orang tua jadi khawatir. Apalagi ada musim kelitih atau begal-begal. Nah, itu kan pasti membuat masyarakat menjadi terganggu. Masyarakat jadi khawatir, nggak ayem. Nah, itu contoh dari masalah sosial yang bersifat manifest. Sedangkan yang bersifat latin itu berarti masalah sosial itu nyata ada, tapi biasanya masyarakat tidak mudah menyadari. Tapi dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut itu ternyata berpengaruh juga di kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Nah, seperti kayak permasalahan lingkungan, pemanasan global. Nah, itu kan nyata terjadi, tapi biasanya masyarakat tidak gampang menyadari. Mungkin mereka menganggapnya itu masalah lingkungan, tapi sebetulnya hal itu juga berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, apa dampaknya? Dampaknya seperti misal ketika terjadi pemanasan global, nanti kan pasti terjadi kekeringan. Nah, ketika terjadi kekeringan, petani itu kan biasanya gagal panen. Kalau gagal panen, nah, tidak hanya petani yang dirugikan, tapi juga masyarakat umum. Nah, seperti orang-orang yang membutuhkan kebutuhan hidup, membutuhkan beras. Beras kan yang nanam petani, tapi yang makan kan tidak hanya petani. Jadi yang rugi itu banyak orang gitu. Ya, itu contoh dari permasalahan sosial yang bersifat laten. Pemanasan global itu bukan masalah sosial, tapi itu pemicu atau penyebab terjadinya masalah sosial. Masalah sosialnya apa? Ya tadi, adanya kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi oleh masyarakat tertentu, dalam arti kebutuhan ekonominya karena gagal panen, karena yang disebabkan oleh pemanasan global. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk masalah sosial. Ada dua, ada masalah sosial yang umum dan khusus. Yang membedakan apa? Yang membedakan di antara keduanya itu terlihat dari penyebab terjadinya masalah sosial. Kalau secara umum berarti masalah sosial yang bisa disebabkan oleh berbagai macam, seperti alam maupun karena tindakan-tindakan manusia. Kalau alam ya karena bencana alam. Nah, bisa juga karena pemanasan global tadi. Nah,
Kemudian bisa juga karena adanya wabah penyakit. Nah, itu. Kalau yang kayak tingkah laku ya bisa juga karena tadi kenakalan remaja, karena perilakunya yang melanggar aturan atau menyimpang. Bisa juga karena kemiskinan kultural dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau yang bentuk masalah sosial khusus, berarti masalah sosial itu ada karena penyebabnya adanya pengelompokan sosial pada masyarakat multikultural. Ya, berarti ini berkaitan dengan materi sebelum ini, yaitu tentang kelompok sosial. Pengelompokan sosial berarti suatu kelompok tersebut terbentuk karena adanya pihak eksternal yang berusaha mengelompokkan seseorang ke suatu kelompok tertentu. Seperti itu.